kedua, izin record ya, membuat dokumentasi. Ini tapi pecahnya di kita aja. Nah, kelanjutan dari yang tadi, hari ini begitu banyak mahasiswa yang Abang jumpain ngomong, tapi ada yang nggak semuanya langsung. Ada yang langsung, ada yang nyampeinnya direct, ada juga yang enggak. Nah, ada yang direct ini ngomongnya begini, kalau diminta, gimana kalau seandainya jam kegiatan English Club-nya sama kegiatan keagamaannya untuk jam pengganti kita geser ke hari sekian, kalau enggak hari sekian, hari Ahad atau hari Sabtu maksudnya, misalnya pas di hari libur nih, atau di akhir pekan yang ini ada soalnya satu kelas yang hari Jumat itu kosong ya, anak mahasiswa PAI yang semester ini itu yang hari Jumatnya kosong. Mereka pengen pulang kampung cepat, jadi kalau bisa nggak ada kegiatan di hari Jumat, Sabtu maupun Ahad. Mereka ngomongnya begini, waktu hari libur dipakai buat liburan gitu, waktu liburan dipakai buat liburan. Jadi nggak salah sih mereka kalau mereka ngomong liburan, hari libur ya dipakai buat liburan, jangan dipakai buat ngurus-ngurus kuliah apa segala macam, benar. Tapi menurut Abang itu kayak semacam apa ya, mungkin paradoks ya. Jadi mereka ngomong kayak begitu, mereka minta waktu mereka dihargain, tapi mereka sendiri nggak bisa menghargai waktu orang lain. Silakan nih, salah satu pengen ngomong. Kalau karena kan di contoh yang terdekat kan ada Khairi, ada Aldi atau Tria. Bener nggak yang Abang bilang begitu? Mereka nyampein ke kita, mereka ngomong kalau waktu libur itu ya buat liburan. Jadi secara tidak langsung dengan pernyataan itu maupun dengan sikap mereka ya ketika soal-soal kegiatan itu dibahas hari Ahad sama Sabtu gimana nih? Mereka selalu mengedepankan secara tidak langsung, bahasa yang Bang tangkep adalah mereka pengen nyampein mereka pengen dihargain waktunya buat liburan. Tapi mereka nggak bisa ngehargain waktu orang di hari kerja. Paham nggak sih maksudnya? Jadi mereka nggak bisa ngehargain waktu orang di hari kerja. Gitu. Misalnya gini, mereka nggak pengen diganggu hari Sabtu sama Ahadnya buat liburan. Ketika Abang udah nunggu nih, masuk nggak hari ini jam sekian, sekian. Udah nunggu nih, terus tiba-tiba nelpon, Bang, kita geser aja jadwalnya gimana? Kita ganti aja jadwalnya gimana? Loh, abang nunggu jadwal di satu hari itu udah dari pekan sebelumnya dirancang di hari itu. Ketika mereka minta ganti, otomatis abang harus reschedule lagi. Ya, satu kali dua kali itu pernah abang coba tes. Gimana kalau hari segitu bang nggak bisa? Gimana kalau hari Sabtu atau Ahad? Langsung nolak tuh ketua kelasnya. Ada nelpon abang. Alasannya kalau Sabtu Ahad bang teman-teman pengen liburan gitu. Jadi mereka pengen dihargain waktu liburnya, tapi mereka nggak bisa ngehargain waktu abang. Waktu abang yang mereka ada punya kegiatan dengan abang di kampus. Yang pada akhirnya abang harus reschedule lagi jadwalnya. Jadi mereka minta dihargai, tapi mereka nggak bisa ngehargain waktu orang. Apa maksudnya kan? Ada yang mau nanggepin nggak? Bener bang gitu. Si Tria atau Khairi, silakan, atau Aldi. Iya kan? Jadi Iya, banyak yang begitu. ya kan? Bener kan? Jadi mereka pengen waktu mereka dihargain, tapi mereka nggak bisa ngehargain waktu orang lain yang udah berusaha untuk meluangkan waktunya dan merencanakan waktunya di hari itu dan nyingkirkan kegiatan yang mereka pengen lakuin di hari itu. Dan itu nggak bagus. Makanya Bang bilang tadi, kalau kita kaitkan dengan bahasan yang sebelum-sebelumnya adalah, itu tadi, karena kita dari awal tuh sebenarnya udah jadi komunitas sosial yang punya label tidak terencana, hidupnya nggak terencana gitu. Hidupnya nggak punya rencana. Orang nggak punya rencana, dia nggak bakal ngehargain waktu.
Orang yang nggak menghargai waktu, dia tidak akan menghargai proses. Orang yang tidak menghargai proses, kembali lagi dia akan jadi orang yang tidak akan pernah menghargai waktu. Jadi kalau mereka ngomongin soal healing, soal liburan, pengen waktu libur yang nggak diganggu gugat, dalam artian isyarat yang abang tangkap adalah mereka pengen dihargai waktunya. Pada dasarnya mereka juga nggak bisa menghargai waktu orang. Gitu. Jadi pada dasarnya mereka itu sebenarnya bukan orang yang menghargai waktu. Jadi mereka pengen hari Ahad dan Sabtu itu nggak diganggu gugat dengan kegiatan kuliah, itu bukan berarti bahwa mereka adalah orang yang menghargai waktu. Mereka adalah orang yang egois dan jahat. Kalau menyimpulkan ya, egois kan sebenarnya. Cuma cuma entah mereka menyadari apa enggak soal itu. Tapi intinya kalau mereka bilang mereka adalah orang yang menghargai waktu karena mereka kalau Senin sampai Jumat kuliah aja, kegiatan aja. Tapi kalau Sabtu Ahad liburan nih, gitu. Kesannya seperti orang yang menghargai waktu kan, menghargai jadwal, menghargai rencana. Tapi enggak, ketika apa yang mereka lakukan pada akhirnya, seperti yang Bang sebutkan tadi kasus-kasusnya, sebenarnya mereka bukan orang yang menghargai waktu. Sebenarnya mereka bukan orang yang punya dedikasi dengan jadwal, bukan orang yang terjadwal. Mereka orang yang egois saja, menurut Abang. Menurut Abang sih. Dari sudut pandang itu dan dari kasus-kasus itu. Jadi hal ini yang sampai sekarang belum berubah. Ini kalau kita bicara di kampus kita aja ya. Tapi tema ini menurut Abang bakal relate di mana-mana pun gitu. Dalam artian dia bakal ada di situasi manapun dan bakal ada di tempat manapun. Ya. Dan ini bakal juga kejadian nanti kalau seandainya kalian udah kerja, kalian udah tidak lagi sebagai mahasiswa, sudah tidak lagi sebagai mahasiswa, itu bakal nemuin hal yang seperti itu juga gitu. Poinnya kesimpulan akhir dari apa yang Abang sampaikan dari sesi pertama tadi sampai hari ini sampai sekarang adalah pertama, kayaknya kita harus mulai belajar buat jadi orang yang punya rencana. Senin ngapain, Selasa ngapain. Jadi Abang kalau punya buku tuh, jadi mungkin sering lihat kalau Khairi sama Tria kayaknya sering lihat Abang bawa buku catatan warna hijau yang ini kan. Itu isinya Abang bikin kotak, terus ada kayak bikin kotak checklist gitu. Itu Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain, sampai Jumat. Jadi udah diatur jadwalnya. Abang kesannya kayak kaku banget gitu bikin gitu-gitu. Apa nggak repot? Enggak, justru bikin kita jauh lebih maksimal aja ngejalanin apa yang mau kita lakuin hari itu. Jadi progres kita kelihatan aja. Mungkin nggak cocok juga buat beberapa orang, mungkin juga orang lain ngelihat cara itu seperti robot karena ada ininya, ada kalendernya, jadi harus menuhin checklist itu. Mungkin tiap-tiap orang akan beda, tapi intinya maksud Abang adalah bagaimana kita punya rencana dengan apa yang mau kita lakuin ke depan dan goals apa yang pengen kita capai, tujuan apa yang pengen kita capai untuk berikutnya. Kalau nggak kayak begitu, nggak bakal ada pertumbuhan, kita nggak bakal nambah dan kita nggak bakal numbuh gitu. Dan kemudian yang kedua, orang yang tidak punya rencana dan orang yang tidak terencana dan tidak mampu juga untuk menghargai sebuah rencana, itu sama aja kayak orang yang tidak menghargai waktu, ya, tidak menghargai proses. Orang yang tidak menghargai waktu berarti tidak menghargai proses. Orang yang nggak menghargai proses dia nggak bakal bisa tumbuh atau nambah. Intinya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan topik yang Abang bahas hari ini bakal ngimprove kita buat jadi orang yang lebih teratur aja buat ngelakuin sesuatu. Kayak nge-zoom random ini ya, malam hari ini pun juga itu Abang tulis jadwalnya dalam artian walaupun sifatnya dadakan ya, soalnya sampai tadi siang itu mau bikin apa enggak malam ini, mau bikin apa enggak, cuma memang direncanakan pekan ini. Karena ada waktunya malam ini, dadakan dibikin, ya udah jadi gitu. Dan juga ada kasus nih, pekan ini kan harusnya besok ada kegiatan, Abang ada kegiatan bedah buku untuk buku saku 10 amalan penghapus dosa yang dibagikan 2 pekan lalu di masjid seberang pantai di Kecamatan Kuantan Mudik. Dan besok sih harusnya jadwalnya, tapi digeser karena ada beberapa hal. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan, tapi digesernya karena faktor insidental sih.
karena orang masjidnya rupanya ada rencana ini juga, memang nggak bisa mereka hari itu, dikhawatirkan nggak bisa jalan kegiatannya karena mereka ada kegiatan juga masyarakatnya, bukan masjidnya, tapi karena kan yang ngisi masjid kan masyarakat kan, jadi kalau masjidnya ada, masyarakat yang nggak ada kan juga nggak bisa bikin kegiatan. Nah akhirnya yang ngalah aja gitu. Beruntungnya itu, walaupun ada faktor lain ya yang bikin kegiatannya itu juga hampir nggak jadi tadi. Kemarin, besok, besok maksudnya. Jadi mudah-mudahan kita semua hari ini yang ada di meeting bisa jadi orang yang punya rencana aja, punya goals, punya tujuan, sehingga bisa merancang tindakan yang pengen dibuat, yang bisa membuat kita memiliki progres, yang buat kita akan jadi tumbuh dan bertambah. Oke, kalau dari abang itu aja sih. Kan tidak mungkin kan abang lanjutkan. Ada pertanyaan enggak? Nggak seperti itu kan. Karena ini bukan sesi presentasi. Khairi? Ya bang. Itu radang tenggorokan apa gimana Khairi? Di apa tuh bang? Di pangkal kedua rahang ini luka dalam bang. Wah, makan beling? Nggak tahu, mungkin karena gigi geraham belakang tuh tumbuh. ngegigitnya. Iya, ada tumbuh ya. Kalau geraham bungsu tumbuh ya? Ada luka bang. Oh, ada Berlubang. luka. Yang sebelah kiri ini sakit, yang belah kanannya enggak. Yang kiri ini ke gusi sakitnya, sampai ke gusi. Itu apa tuh? Apa ya, tidur malam nanya tuh biasanya. Iya kan? Nggak tidur malam itu loh. Bawah rahang ini bengkak juga. Ada Bengkak. bulatan kecil. Mudah-mudahan Di ini dalam. obat lah minum. Wah, perhatian abang ya. Obat udah minum. Enggak ada bang. Tria, ini tidak ada apa-apa bang yang dengan Khairi ya. Abang peduli kayak begini, nggak ada apa-apa ya. Jangan dianggap aneh-aneh. Mohon. Soalnya Khairi, sejak foto kita yang kemarin itu, yang di warung sate Madura yang di Bena itu, Iya. orang nganggapnya kita ada sesuatu gitu. Tapi kita normal kan? Kesebar ke kelas juga. Hah? Iya. Kesebar ke kelas. Siapa yang tahu? Siapa yang nyebar? Yani tahu, siapa tahu. Kurang ajar ya. Itu siapa itu? Hah? Paling sih kalau enggak Tia. Yang di grup kita. Iya, kalau enggak si Tia, si Sarwan palingan. Itu apalah. Tapi itu kalau nanti ada yang foto nih buat Aldi juga atau buat J, kalau mana tahu nanti dapat foto foto yang aneh-aneh. Oh, ini foto Bang Nanda sama Zul Khairi nih misalnya kan. Nah, itu gimmick aja itu. Gimmick waktu itu, gimmick malam minggu di warung sate. Sate Madura di Beni. Malam Sabtu dong. Hah? Oh iya, malam Sabtu, sorry, malam Sabtu. Jadi nggak ada apa-apa. Aldi ada cerita nggak Aldi? Mungkin di kelas atau ada yang pengen, aduh ini kayaknya mungkin ada hal yang tidak bisa Aldi sampaikan. Mungkin karena Aldi nggak tahu cara nyampe ini aja di kelas. Mungkin bisa pecah di sini dan mungkin bisa kita rumuskan gimana caranya nanti mau nyampe nama teman-teman di kelas gitu. Atau Tria juga. Tapi Tria kayaknya nggak mau ngomong dia. Tidak kan? Tidak mau ngomong Tria kan? Tria ini good listener. Dia pendengar yang baik. Kan ngasih jempol dia. Tapi dia diam-diam mencatat. Diam-diam mencatat. Jadi Khairi, hati-hati Khairi kalau bicara Khairi. Kalau ada Tria Khairi. Jangan merekam Khairi. Oh iya, Abang kemarin hari
Ahad itu pergi ke Pranab. Dadakan sih sebenarnya kemarin itu pergi ke Pranab. Oh, ini pengen abang ceritain nih. Abang pengen ceritain aja apa yang abang lihat. Sebenarnya sih udah lama yang abang lihat ini, tapi baru malam ini dan baru kemarin itu kepikiran sama abang, kayaknya orang-orang harus tahu deh yang abang lihat itu apa gitu. Jadi di Pranab itu ada nama daerah, di Kelurahan Pranab itu ada nama daerah Kebun Cino namanya. Kebun Cina. Jadi kebun Cina itu dulu asal usulnya kalau kata orang sana ya, memang orang Cina beli kebun, bikin kebun di situ. Dan kan kalau pekuburan Tionghoa atau pekuburan Cina yang ada di Pranab kan itu tepi jalan besar tuh. Setelah di sebelah rumah makan Sinarombilin, kalau dari sini sebelah kiri itu. Nah, itu daerah kebun Cina. Jadi daerah kebun Cina itu daerah Kerengat, ada satu masjid namanya Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman. Dan Masjid Baitur Rahman itu waktu abang KKN 2018 masih tahap pembangunan, belum selesai semua. Dan hari ini masih membangun. Kemarin itu pas abang lewat ke sana masih membangun. Itu prosesnya belum selesai, tapi udah mulai kelihatan bentuk masjidnya seperti apa. Masjidnya bagus, megah. Dan di situ ada satu hal yang menurut abang cukup menarik. Ada satu hal yang menurut abang cukup menarik di situ. Yang menariknya adalah setiap waktu sholat mau masuk, ini sholat 5 waktu ya, setiap waktu sholat mau masuk, itu biasanya kan kalau masjid lain muter murotal dari HP itu atau kaset kan. Ini Khairi kan orang masjid nih. Ya kan Khairi, dari diputar dari MP3 di HP atau di mana gitu, ya kan, dipakein speaker gitu kan. Itu kalau di masjid-masjid yang lain seperti itu. Tapi kalau di Masjid Baitur Rahman ini, di Kebun Cino Pranab ini, itu nggak kaset, tapi orang. Dan mungkin kalau dulu biasa aja, sebelum ada teknologi yang namanya smartphone dengan bisa nyimpan ribuan atau ratusan file MP3 murotal Quran, itu dulu juga orang ngaji gitu. Nah, jadi bukan kaset yang diputar, orangnya langsung yang pegang mic, dia ngaji sampai nanti waktu sholat masuk. Dan itu dulu biasa aja sih kayaknya. Zaman-zaman abang waktu masih SD, itu masih ada yang kayak begitu. Tapi yang di Baitur Rahman ini, uniknya adalah ada satu orang bapak-bapak yang setiap waktu sholat mau masuk 15 menit atau setengah jam, bahkan setengah jam 30 menit sebelum waktu sholat itu masuk, dia udah datang ke masjid, terus buka Quran, terus dia ngaji, dan dia akan membacakan terjemahan serta tafsir dari ayat yang dia baca. Jadi misalnya dia baca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus dia baca terjemahnya itu, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Terus dibaca, apapun yang dia baca, ayat per ayat, dia akan bacain tafsirnya dan terjemahan. Jadi bukan cuma terjemahan ya, terjemahan dengan tafsirnya. Dan ini dari 2018 sampai kemarin itu masih kejadian. Cuma abang asar nggak sholat di situ. Abang asar sholatnya di Masjid Raya Kenegarian Batu Rijal. Cuma pas lewat dari Katipopura waktu itu mau jalan, denger, oh bapaknya masih ada nih gitu. Beliaunya masih hidup dan masih ngelakuin itu, sambil lewat itu kedengaran di mic itu, di mikrofon itu, di speaker itu keluar. Poinnya apa bang? Abang menangkap satu hal bahwa pertama dedikasi. Jadi ada tuh orang yang memang mendedikasikan diri dia untuk ngelakuin satu hal yang sama berulang-ulang dan dia nggak bosan ngelakuin itu. Dalam hal ini contohnya adalah, atau dalam cerita yang Bang sampaikan atau info yang Bang sampaikan ini, bapak-bapak yang baca Al-Qur'an ayat per ayat, dia terjemahin satu persatu dan dibacain tafsirnya, dan itu nggak berubah dari dulu, dari 2018 sampai hari ini. Itu berarti dia punya dedikasi. Dia mampu berkomitmen, kalau bahasa syar'inya istiqomah ya.
Jadi continue untuk ngelakuin satu hal selama berulang-ulang untuk waktu yang cukup lama, bukan waktu yang sebentar ya. Dan abang yakin kayaknya dia ngelakuin itu bukan cuma dari 2018 itu aja. Kayaknya sebelum-sebelum itu juga jadi kebiasaan dia tuh kayaknya. Jadi sampai sampai bisa tahan itu kan luar biasa ya dedikasinya. Kemudian yang kedua, dia ngelakuin sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Gimana manfaatnya? Satu, karena tidak semua orang kadang peduli untuk mau baca Quran dan baca terjemahan beserta tafsirnya. Tapi ada dia yang mau untuk ngelakuin itu, ya walaupun mungkin yang bisa kita tangkep hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Seenggaknya ada yang benar-benar kita tangkep, walaupun 1 atau 2. Ini berarti dia ngelakuin sesuatu yang benar-benar berguna, tidak hanya buat diri dia, tidak hanya buat dirinya, tapi juga buat orang lain. Bayangin kalau seandainya, ini kalau kita bicara dalam konteks syar'inya, gimana kalau seandainya apa yang dia baca itu kena ke 1 orang, ke 2 orang pada 1 hari itu aja, kemudian orang itu berubah, ngelakuin amal soleh, ngelakuin apa yang diceritakan oleh ayatnya, yang diceritakan oleh suratnya, jadi amal jariah kan, untuk bertahun-tahun. Untuk sampai dia mati atau sampai orang tadi berhenti ngamalin apa yang dia dapat, bukan hidayah sih, apa namanya itu, influence-nya dari situ, pengaruhnya dari situ. Itu baru 1 hari. Bayangin dia ngelakuinnya 4 tahun. Ya mungkin ada hari liburnya lah, nggak mungkin juga dia tiap hari nonstop. Pas abang juga mungkin ada waktu di mana dia sakit, ada waktu di mana dia mungkin lagi ada kegiatan di luar kota yang bikin dia nggak sempat buat ngelakuin itu. Tapi intinya kalau kita kalkulasikan ada ribuan hari, ya benar nggak sih? Ada ribuan hari ya. Ada ribuan hari yang dia habiskan sejak tahun 2018 sampai tahun ini ngelakuin hal yang sama, dan bayangin udah berapa tuh pahalanya, amalnya, luar biasa. Bandingkan dengan kita hari ini, kita ngelakuin apa ya gitu. 1 hari ini ngapain aja ya, kemarin ngapain aja ya. Dan ini mungkin bisa jadi motivasi kita untuk konsisten ngelakuin sesuatu, dan juga termotivasi ngelakuin sesuatu yang bermanfaat, yang kalau kita mau hitung-hitung itu bakal ngasih keuntungan yang besar buat kita di akhirat kelak. Dan dalam konteks keduniaannya, orang yang punya dedikasi, dia akan punya secara tidak langsung, yang ketiga nih ya, poin yang ketiga adalah yang bisa kita ambil dari kejadian itu, orang yang punya dedikasi dalam waktu yang lama, dia akan secara berangsur-angsur tanpa dia sadari sedang branding, sedang ngebentuk diri dia, dikenal sebagai apa, teridentifikasi sebagai apa, yang dalam hal ini kalau kita praktikkan dalam belajar, itu bakal kita bikin punya brand. Kita ini adalah, kita jadi brand gitu. Kalau abang sederhanakan begini, kalau bapak tadi ngebaca ayat Al-Quran dengan terjemahannya dan tafsirnya, kalau misalnya Khairi nih, ngelakuin menghafal ayat, 1 ayat aja per hari. Khairi nggak maksa diri Khairi harus 2, harus 3, enggak. Khairi ngafal hanya 1 ayat per hari. Kalau udah 1 tahun, udah berapa ayat yang akan Khairi hafal? Sudah berapa yang bisa Khairi hafal? Ya kan? Artinya orang yang berdedikasi, dia akan tumbuh. Nih, kalau yang tadi ya, dia akan tumbuh dan dia akan bertambah nilainya, kualitasnya. Ya kan? Kalau Tria misalnya apa ya kalau Tria ya? Kalau nulis misalnya, Tria misalnya nulis nih. 1 hari aja nulis, nggak usah maksain diri buat nulis 1 halaman, nulis 1 paragraf aja atau 1 kalimat. Itu kalau setahun udah berapa kalimat yang Tria tulis, dan lama-kelamaan kemampuan Tria untuk menuliskan kalimat yang enak dibaca, yang mudah dipahami akan terlatih karena Tria konsisten dan punya dedikasi untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Brandnya kemudian adalah, ya branding yang abang maksudkan adalah Khairi gara-gara konsisten berdedikasi ngehafal 1 ayat per ayat setiap hari, dia akan punya brand sebagai hafizul Quran misalnya. Tria akan punya brand nge-branding diri dia sebagai seorang penulis.
Aldi misalnya fokus ngafal hadis, satu hadis aja satu hari. Atau bahkan mungkin kalau seandainya kita bawa dalam skala yang lebih santai, misalnya Aldi ngafal hadis satu hadis per minggu, misalnya lengkap dengan sanadnya, lengkap dengan rawinya, misalnya satu aja satu minggu dengan terjemahannya. Kalau setahun lebih kurang Aldi bisa ngafal 40 sampai 50 lah kan hadisnya. Karena dalam satu minggu satu hadis gitu. Brandnya yang terbentuk kemudian adalah orang mengidentifikasikan Aldi sebagai penghafal hadis. Misalnya. Jadi dan juga buat teman si J misalnya ngelakuin apapun itu satu hal yang dia dedikasikan waktunya, tenaganya, konsentrasinya, fokusnya, walaupun nggak banyak, walaupun sedikit, tapi kalau seandainya berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, dia akan ngebentuk, dia akan jadi progres, kemudian ngebentuk kita jadi sesuatu yang orang akan mengidentifikasikan kita dengan itu. Jadi kalau kita ngelakuin hal yang positif, berdedikasi untuk hal yang positif, kita ngelakuin branding buat diri kita untuk hal yang positif, maka brand yang kita ciptakan buat diri kita pun juga akan jadi positif. Tapi kalau seandainya kita ngelakuin hal yang negatif, kita ngelakuin hal-hal yang buruk, juga sama, dia akan terakumulasi sekian waktu, orang akan mengidentifikasikan kita dengan identifikasi yang jelek tadi. Misalnya nih, Khairi mencarut aja. Satu hari sekali aja Khairi mencarut misalnya. Ya kan? Ompe kata Khairi kan, satu kali sehari. Nggak usah lah setiap ketemu orang mencarut. Satu kali aja misalnya. Di kelas satu kali aja Khairi mencarut. Terus besoknya satu kali lagi. Hari Selasanya satu kali lagi. Hari Rabunya satu kali lagi. Kamisnya satu kali. Hari Jumatnya juga satu kali. Terus begitu seterusnya. Setahun Khairi akan dibilang Khairi pencarut. Nah, padahal Khairi hanya mencarut sekali sehari kan. Tapi karena sudah terakumulasikan setahun, Khairi punya brand. Khairi akan diidentifikasikan orang sebagai Khairi tukang carut. Khairi tukang maki. Nah, sama kayak begitu. Jadi ini jadi motivasi buat kita ngelakuin hal-hal yang positif. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngelakuin hal-hal yang seperti itu, konsisten, positif, dan berdedikasi istiqamah. Mudah-mudahan kita dapat buahnya, entah itu nanti untuk urusan akhirat maupun untuk urusan dunia kita ya. Oh, by the way, kemarin kan karena abang ke Pranab itu dadakan ya, benar-benar dadakan abang kemarin itu pergi, dan gara-gara itu juga si kesehatan abang memburuk kemarin. Tapi abang kemarin pergi karena sekalian juga ada jemput obat ke Cirenti. Kalau kan kemarin ada rencana nih buat beberapa teman-teman yang mau pergi ke Rengat kan. Jalanan sudah bagus, Khairi. Yang di tempat ada mobil truk yang terperosok kemarin, itu udah bagus jalannya, udah ditimbun dan udah keras jalannya. Tapi jadi kendala kita sekarang debu berterbangan. Celana abang kuning kemarin balik dari situ. Jadi kalau tak pakai masker, kalau tak pakai helm, kalau tak pakai kacamata, kalau tak pakai penutup kepala, habis kayaknya gitu. Merosai abang nih, kudu abang merah-merah nih sekarang. Ke leher merah-merah sama ini. Gara-gara tidak pakai helm, tidak pakai kacamata, baju habis kuning-kuning gara-gara debunya. Jadi kalau memang ada rencana buat ini habis liburan semester udah bisa jalan ke sana. Jadi ada SIM? Enggak ada, Bang. Sama, kita tidak ada juga. SIM abang sudah mati juga. Pergi subuh kayaknya kita besok. Biar enggak kena razia. Oke, kalau dari abang rasa cukup yang pengen abang ceritain, yang pengen abang bagi sama kalian. Abang berharap apa yang abang sampaikan itu bermanfaat buat kita. Kalau bisa kita tarik kesimpulan besarnya dari sesi pertama sampai hari ini adalah, pertama,
kita harus punya kesadaran untuk menghargai waktu dan harus mulai bisa merencanakan bakal ngelakuin apa, punya goals apa, sehingga nanti dengan kita punya rencana, punya target, kita akan teratur ngejalanin sesuatu yang efeknya adalah kita bisa punya progres untuk tumbuh dan bertambah. Jadi ada nilai yang meningkat dalam diri kita dari awal semester sampai hari ini gitu. Kemudian yang kedua, konsisten, punya dedikasi untuk melakukan sesuatu yang positif, karena dengan begitu kita akan ngebentuk identifikasi diri kita dengan hal yang positif tadi, dan itu akan jadi cap buat kita. Jadi hati-hati, jangan sampai ngelakuin yang jelek. Satu kali dalam satu hari kita ngelakuin hal buruk, maka kalau diulang-ulang orang akan mengidentifikasi kita dengan buruk juga karena apa yang udah kita lakuin. Walaupun nggak banyak. Jadi kayak tadi kan abang contohkan, Khairin carutnya satu hari satu kali, cuma satu kali nih. Tapi kalau tiap hari selama setahun, maka Khairin akan berubah julukannya, bukan lagi Zul Khairi tapi Zul Pencarui, kata orang kan. Nah itu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Atau ini masih ada waktu 8 menit lagi, ada yang mau cerita atau ada yang mau sharing, silahkan. Ria, Aldi, Zulkhairi, atau J, silakan ada. Kalau tidak ada, kayaknya kita bakal tutup untuk nge-zoom random pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Kalau ada yang pengen ngomong, masih ada waktu 7 menit ya, 7 menitan lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau hadir pada malam hari ini. Walaupun pembicaraan kita barangkali random ya, abang rasa sih ada juga hal yang random kita bicara pada malam hari ini, tapi poinnya abang harap kalian tetap dapat, goals-nya tetap dapat. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi orang yang bertumbuh dan bertambah. Oke, aman? Oke, karena sudah pukul 21.46, orang yang demam harus banyak-banyak istirahat. Itu Tria, abang peduli sama Khairi, itu peduli ke ini ya, ke junior ya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Terima kasih sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya di sesi yang sama. Dan abang harap untuk di sesi yang berikutnya teman-teman juga bisa cerita, teman-teman juga bisa ngomong, menyampaikan apa yang pengen disampaikan. Kita di sini bukan forum yang sifatnya ini ya, yang ini nggak boleh ngomong, ini nggak boleh ngomong. Walaupun dikontrol, walaupun diawasin, walaupun diarahkan pembicaraan, tetap dikasih kebebasan. Diarahkan dan dikontrol itu tujuannya nanti supaya nggak keluar hal-hal yang membahayakan ya. Supaya nggak keluar juga hal-hal yang berbahaya. Mungkin kalian paham maksud yang berbahaya itu seperti apa. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih sudah hadir di Ngezoom Random edisi kedua, hari Senin tanggal 4 Juli 2022. Abang tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, abang izin screenshot ya buat dokumentasi. Ini mau off kamera semua atau mau di-on-kan kameranya? Off aja. Izin off, Bang. Oke. Lampu mati sama baring. Oke, atau Aldi udah on kameranya. Oke. Wait, tunggu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh leave dari meetingnya.